Isra Mi'raj bukan sekedar kisah perjalanan Nabi Muhammad menembus langit dan ruang dalam satu malam. Ia adalah peristiwa rohani yang syarat makna tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Di dalamnya ada dialog, ada kasih sayang, dan ada kepedulian Allah terhadap keterbatasan manusia. Perintah salat 5 waktu yang lahir dari peristiwa ini bagi oleh-oleh langit. Kewajiban yang agung nilainya, tetapi diringankan jumlahnya karena Allah Maha mengetahui kemampuan hamba-hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Isra Mi'raj merupakan peristiwa agung yang tidak bisa tergambar dan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia perihal bagaimana proses dan kejadiannya, namun fakta dan benar adanya. Bagaimana tidak, perjalanan panjang dan sangat jauh bisa ditempuh oleh Rasulullah dengan waktu dan tempo yang sangat singkat. Isra Mi'raj sendiri adalah 2 rangkaian perjalanan yang dialami Nabi Muhammad dalam satu malam. Peristiwa ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena pada saat inilah Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa ini terjadi pada periode akhir kenabian Nabi Muhammad di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Menurut riwayat-riwayat yang sahih, perjalanan Isra diawali dari Al-Masjid Al-Haram di Mekah menuju Baitul Maqdis. Nabi Muhammad menempuh perjalanan ini dengan mengendarai Al-Buraq ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Setibanya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad singgah dan menjadi imam sholat bagi para nabi terdahulu. Setelah itu, Buraq ditambatkan di pintu masjid. Dari titik inilah perjalanan Mi'raj dimulai, yakni kenaikan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis menuju langit-langit. Di langit pertama, Jibril meminta agar pintu langit dibukakan. Setelah pintu terbuka, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapa seluruh manusia. Nabi Adam menyambut beliau, membalas salamnya, serta mengakui kenabiannya. Di sana pula Nabi Muhammad diperlihatkan ruh-ruh orang yang berbahagia di sebelah kanan dan ruh-ruh orang yang sengsara di sebelah kiri. Perjalanan kemudian berlanjut ke langit kedua. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Keduanya menyambut Nabi Muhammad, membalas salamnya dan mengakui kenabiannya. Setelah itu beliau dinaikkan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang juga menyambut serta mengakui kenabiannya. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Perjalanan berlanjut ke langit keenam, tempat beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Setiap nabi yang ditemui menjambut Nabi Muhammad dengan penuh penghormatan dan pengakuan atas kenabiannya. Saat Nabi Muhammad hendak meninggalkan langit keenam, Nabi Musa menangis. Ketika ditanya alasan tangisannya, Nabi Musa menjawab bahwa ia menangis karena seorang nabi yang diutus setelahnya ternyata memiliki umat yang lebih banyak masuk syurga dibanding umatnya sendiri. Perjalanan berlanjut ke langit ketujuh. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, beliau dibawa menuju Sidratul Muntaha dan Al-Bait Al-Ma'mur. Dari sana, Nabi Muhammad dinaikkan menghadap Allah yang Maha Perkasa hingga jaraknya hanya sejauh 2 ujung busur panah atau bahkan lebih dekat lagi. Pada momen inilah Allah mewahyukan perintah sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah menerima perintah tersebut, Nabi Muhammad turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan apa yang diperintahkan Allah, lalu menyarankan agar Nabi Muhammad kembali memohon keringanan karena umatnya tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Atas saran tersebut, Nabi Muhammad kembali menghadap Allah dan memohon keringanan. Jumlah sholat pun dikurangi dari 50 menjadi 10. Namun, Nabi Musa kembali menyarankan agar beliau memohon keringanan lagi. Proses ini berlangsung berulang hingga akhirnya Allah menetapkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ketika Nabi Musa kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi, beliau menjawab, "Aku malu kepada Robku. Aku rela dengan ketetapan ini dan berserah diri."
Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan luar biasa dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan jarak sekitar 1.471 km. Tidak berhenti di sana, dari Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW kemudian dinaikkan hingga Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Seluruh rangkaian peristiwa ini diyakini terjadi hanya dalam satu malam. Bagi banyak orang, terutama jika dilihat dari sudut pandang logika modern, Isra Mi'raj kerap memunculkan rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang manusia menempuh jarak ribuan kilometer, bahkan menembus lapisan langit dalam waktu yang sangat singkat? Apalagi pada masa itu, belum dikenal teknologi transportasi cepat seperti pesawat terbang. Perjalanan darat dengan berjalan kaki atau menunggang hewan saja bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Pertanyaan semacam ini seringkali dikaitkan dengan sains, khususnya fisika modern. Namun dalam Al-Quran, secara tegas disebutkan frasa asra bi abdihi. Allah lah yang memperjalankan hambanya. Artinya, peristiwa ini sejak awal diletakkan dalam wilayah kehendak ilahi. Batas-batas nalar, sains, dan logika manusia pada akhirnya membentur kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj bukan peristiwa yang terjadi karena kemampuan manusia, melainkan karena kuasa Tuhan sepenuhnya. Jika dicoba dijelaskan dengan teori relativitas khusus yang dikembangkan Albert Einstein, akan muncul banyak persoalan. Teori ini menjelaskan bahwa hukum fisika berlaku sama dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan, terutama ketika mendekati kecepatan cahaya. Semakin mendekati kecepatan cahaya, energi yang dibutuhkan menjadi sangat besar dan waktu akan melambat secara ekstrim. Kecepatan cahaya sendiri mencapai sekitar 299.792 km per detik. Dengan kecepatan sebesar itu, cahaya mampu mengelilingi bumi sekitar 6 hingga 7 kali hanya dalam 1 detik. Jika Isra Mi'raj dipahami semata-mata dalam kerangka ini, maka dalam waktu singkat, Rasulullah SAW seharusnya telah melesat sangat jauh, bahkan keluar dari tata surya. Faktanya, Nabi Muhammad kembali ke Mekah dalam rentang waktu yang singkat tanpa berpindah ke ruang kosmik, sebagaimana digambarkan dalam perjalanan antariksa modern. Bahkan jika diasumsikan Buraq bergerak mendekati kecepatan cahaya, dalam 1 jam, jarak yang ditempuh bisa mencapai lebih dari 4,3 miliar kilometer, hampir setara jarak bumi ke Neptunus, planet terluar di tata surya. Menurut hukum fisika, kecepatan setinggi itu justru akan menghancurkan massa suatu objek akibat energi yang terlampau besar. Di titik ini, jelas bahwa relativitas khusus tidak memadai untuk menjelaskan Isra Mi'raj. Teori yang sedikit lebih mendekati adalah relativitas umum, yang memandang gravitasi sebagai akibat dari kelengkungan ruang dan waktu oleh massa dan energi. Dalam kerangka ini, dikenal pula kemungkinan adanya struktur ruang waktu yang lebih kompleks, bahkan dimensi-dimensi di luar pengalaman indrawi manusia. Manusia hidup dan bergerak dalam dimensi ruang yang terbatas, sementara realitas di luar itu belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh sains. Meski demikian, bahkan relativitas umum pun tidak mampu menjelaskan Isra Mi'raj secara konkret dan utuh. Peristiwa ini jelas bukan perjalanan biasa, bukan pula perjalanan antariksa dengan wahana teknologi, dan bukan sekedar perpindahan antar planet. Pada akhirnya, Isra Mi'raj dipahami sebagai peristiwa spiritual sekaligus mukjizat. Ia berada di luar batas hukum fisika yang dikenal manusia. Dalam bingkai keimanan, peristiwa ini diyakini sepenuhnya terjadi atas kehendak Allah SWT, melampaui kemampuan akal dan sains untuk menjelaskannya secara menyeluruh.